Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ketemu lagi dengan Pak Sai. Dalam pertemuan kali ini, Pak Sai akan menjelaskan materi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Saya saat ini sedang berada di Beteng Vandenbosch Ngawi, atau biasa masyarakat sekitar menyebutnya Benteng Pendem. Di Beteng ini nanti saya akan menyampaikan secara khusus kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Sebagaimana yang ada di dalam bab 1, materi setelah kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia adalah kedatangan bangsa Belanda. Mengapa Indonesia saat itu menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda? Nah, untuk lebih lengkapnya, simaklah video berikut ini. Tonton sampai akhir ya. Kedatangan bangsa Belanda pertama kali dipelopori sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Awalnya bangsa Belanda datang dengan berlayar ke arah selatan, menyisiri pantai barat Eropa, kemudian pantai barat Afrika, sampai Tanjung Harapan. Selanjutnya dari Tanjung Harapan menyusuri pantai timur Afrika, kemudian Laut Arab, masuk ke pantai barat India, berhenti di Kalkuta. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi dari Kalkuta, dia langsung menyeberangi Samudra Hindia, masuk dan mendarat di pantai barat Sumatera. Kenapa Belanda tidak melewati jalur yang umum dilakukan oleh penjelajah Portugis? Karena Belanda dengan Portugis mereka adalah berlawanan. Akhirnya Belanda berusaha berinisiatif mencari jalur tersendiri. Ketika Belanda mendarat di pantai barat Sumatera, dia belum puas sampai di situ karena masih dianggap jauh dari pusat rempah-rempah. Kemudian Belanda menyusuri pantai barat Sumatera sampai di Selat Sunda, dan Belanda mendarat di Pelabuhan Banten. Saat itu Banten menjadi kerajaan yang sangat terkenal. Nah, di Pelabuhan Banten inilah rombongan Cornelis de Houtman berlabuh, dan mereka punya tujuan untuk mengumpulkan rempah-rempah. Tetapi karena sikap sombong dan congkaknya Cornelis de Houtman, akhirnya masyarakat Banten tidak simpati dengan kedatangan mereka, sehingga tujuan Belanda untuk mengumpulkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya tidak tercapai. Dan singkat cerita, mereka terjadi perseteruan dengan penduduk setempat, dan Belanda kembali ke negerinya dengan buah yang tidak begitu maksimal. Meskipun membawa rempah-rempah, tetapi sedikit yang dia dapat. Belajar dari kegagalan Cornelis de Houtman yang ditolak oleh masyarakat Banten, ekspedisi kedua dari kerajaan Belanda mengutus Jacob van Eyck. Jacob van Eyck adalah seorang perwira angkatan laut. Dia berlayar dengan 8 kapal menuju ke pusat perdagangan yang dikenal dari informasi yang dibawa oleh Cornelis de Houtman, yaitu Pelabuhan Banten. Jacob van Eyck berangkat dari Belanda dengan 8 kapal menyusuri pantai barat Eropa, kemudian pantai barat Afrika, singgah di Tanjung Harapan, menyeberangi Selat Madagaskar, kemudian Samudra Hindia, masuk ke India, berhenti di Kalkuta. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan menuju pantai barat Sumatera dan Pelabuhan Banten. Anak-anak semua, pada kesempatan ini Pelabuhan Banten saat itu dikenal sebagai pelabuhan yang sangat besar, sebagai kota perdagangan. Nah, belajar dari ketidakberhasilan Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck mengubah tingkah laku agar bisa diterima oleh masyarakat Banten. Kemudian dengan segala cara tutur kata yang baik,
mereka diterima oleh masyarakat Banten. Nah, masyarakat berbondong-bondong menerima Jacob van Eyck. Akhirnya apa yang diharapkan agar diterima di tempat tujuan berhasil. Kemudian Jacob van Eyck dengan harapan mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya, singkat cerita terkabul. Karena apa? Jacob van Eyck bisa mengisi seluruh kapalnya dengan bahan rempah-rempah. Di antaranya ada pala, ada cengkeh, ada kayu manis. Nah, kemudian setelah itu kapal terasa penuh, dihitung sudah cukup, Jacob van Eyck kembali ke negeri Belanda. Sampai di Belanda, 7 bulan perjalanan. Di Belanda, Jacob van Eyck diarak seperti seorang yang telah berhasil dalam medan perang. Di negeri Belanda, Jacob van Eyck diterima, kemudian rombongan ekspedisi itu diarak keliling kota Amsterdam. Semua orang berpesta pora karena tujuan mereka berhasil. Itulah awal dari kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah Cornelis de Houtman, berikutnya adalah Jacob van Eyck. Los doldang lanjut lemu WhatsAppan, cek paket data nih yen nanti tau tukone tenan elingo yen mantan tono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awak.